Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dalam waktu 1 bulan yang luar biasa ini kita masuk dalam seri khotbah yang luar biasa, yaitu tentang arti kedatangan Tuhan 2 kalinya dan dengan tanda-tandanya, bagaimana terjadi kegoncangan, gejolak perekonomian, bahkan hari-hari ini terdengar banyak hal tentang perekonomian, bagaimana Amerika, bagaimana China, dan saya sudah sampaikan kira-kira berapa tahun yang lalu tentang global secara dunia, bagaimana secara dunia Tuhan mempertunjukkan jelas bagaimana waktu si ular, si naga tua ini membelit dan kemudian kepalanya akan nyambung ke ekornya. Nggak taunya nggak nyampe saudaraku. Jadi waktu nggak nyampe lepas. Jadi pada waktu Tuhan menyatakan ASEAN dalam pasar global, ternyata dipikir China bisa masuk menguasai. Ternyata Tuhan bilang bukan, dia lepas saudara. Dan kemudian Tuhan ingatkan tentang Amerika, negara adik kuasa. Makanya Tuhan ingatkan buat kita, banyaklah berdoa. Terlebih khususnya juga buat bangsa negara Indonesia. Kenapa? Karena pada waktu Yerusalem dimulainya kegerakan Yudea, Samaria. Dan kemudian terjadi di Antioquia pertama kali. Di mana dikatakan orang Kristen. Kemudian terjadi dari Antioquia, Makedonia. Dan terjadilah apa yang terjadi di Yunani dan Roma. Setelah itu kegerakan Tuhan terjadi sampai ke Amerika. Pada waktu beralih ke Amerika, kembalilah ke Asia, Korea. Korea mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Dan sekarang ini waktunya Indonesia. Tuhan dipermuliakan. Sekalipun kondisi 70 tahun Indonesia dikatakan 2015. Perhatikan nanti di bulan September sampai Oktober. Makanya persiapkan hidup saudara benar-benar dalam arti kata supaya terjadi perubahan pembalikan keadaan tentang perekonomian. Dan saudaraku perlu perhatikan setelah Indonesia ternyata Tuhan akan mengerjakan yaitu Timur Tengah. Begitu Timur Tengah kembali lagi Tuhan menjejakkan kakinya justru ke Yerusalem. Makanya ini waktunya sangat singkat. Jadi saudara perhatikan baik-baik apa yang bisa engkau lakukan. Apa yang bisa engkau kerjakan. Selagi engkau masih hidup. Selagi engkau masih diberi waktu. Karena akan datang waktunya. Karena kalau saya sampaikan semuanya tidak mungkin terselesaikan. Ya, bagaimana Tuhan akan mengerjakan di Indonesia. Karena kalau hari-hari kemarin kita telah belajar banyak tentang kedua pengangkatan yaitu sebagai gereja Tuhan kita sebagai mempelainya. Tuhan sebagai mempelai laki-lakinya kita harus kondisi dalam keadaan kudus. Karena tanpa kekudusan tangan yang suci orang yang bisa naik ke gunungnya Allah. Pemazmur berkata tangan yang suci hati yang suci itu yang layak terima anugerahnya karena hidup dalam kesucian. Tapi kemudian yang ketiga kita belajar tentang antikris. Bagaimana antikris ini akan menyatakan sesuatu. Jadi saudara sebelum masuk yang keempat kemarin bicara tentang tahta pengadilan. Saudaraku, tapi saya akan bicara sebentar antikris. Bagaimana saya minta untuk skema boleh ditayangkan skemanya bisa ditayangkan. Ya, perhatikan saudara, di zaman Adam dan Hawa masuk kepada Abraham itu 2000 tahun. Kemudian setelah Abraham sampai kepada Tuhan Yesus itu 2000 tahun. Tuhan Yesus sampai kita sekarang 2000 tahun. Berarti jumlahnya berapa? 6000. Manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Hari yang ke-6. Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Berarti kita masuk dekade yang terakhir. 6000 tahun. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang ini gereja Tuhan. Ada gereja Tuhan yang menyatakan seperti kita beriman. Yang dikatakan pre-tribulation atau masuk tentang mid-tribulation atau masuk ke
post tribulation. Tapi kita gereja Tuhan beriman untuk kita ada di sini. Kita tidak masuk di aniaya, bahkan aniaya besar. Itu tergantung iman saudara. Ya, kami tidak bisa memaksa. Karena kita menekankan lebih baik kita beriman, kita tidak masuk di aniaya. Tapi kalau toh ada yang tertinggal harus masuk di sini, Anda juga harus belajar banyak. Makanya kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita. Oke, ada di sini makanya akan terjadi yang hidup, yang dikatakan diangkat, yang dikatakan yang mati di dalam Tuhan lebih dahulu dibangkitkan, baru yang hidup. Yang mati bukan berarti oh di kuburan terus kuburannya tergolek semuanya keluar semuanya bareng-bareng gitu. Bukan. Lalu bagaimana mereka yang mati mungkin di pesawat dan kemudian terjadi terbakar, saudaraku. Ternyata yang penting itu waktu kita hidup, roh kita terima roh Tuhan, roh Allah. Kita terima firman yang hidup. Itulah yang penting. Itu yang dikatakan dibangkitkan. Itu yang nantinya mengenakan tubuh kemuliaan. Berarti bukan tubuh secara jasmani. Oke, dari sini kita lihat. Karena akan terjadi tahta pengadilan Kristus. Karena juga ada tahta pengadilan putih besar. Dan di situ nanti terjadi perkawinan, perjamuan kawin anak domba. Nah, saudara, kalau kita tahu kondisi antikris, mari kita buka dulu sebelum saya masuk ke seri yang kelima. Kita buka sebentar, ada di 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Saya hanya menambahkan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18. Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 2 ayat 18 dimulai. Di sini perikopnya berjudul Antikristus. Ada ya, Antikristus. Nah, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan apa? Berarti antikristus itu akan apa? Antikristus itu akan apa? Antikristus akan apa? Akan datang. Jadi benar-benar ada. Jadi saudara jangan berpikir, wah enggak itu kan cerita yang dulu-dulu. Dulu juga cerita seperti itu. Bukan. Ini Tuhan nyatakan. Apa yang dikatakannya? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Namanya antikristus. Berarti dulu dia tahu siapa Kristus. Nah, tapi tidak mengenal. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang apa? Terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Aneh ya saudara? Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang ke gereja dengar firman sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Mungkin bebean ke temannya di satu sana. Atau kontak di luar, saya kan nggak tahu. Kan tergantung saudara masing-masing respon atau enggak. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita yang sungguh-sungguh, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Jadi harus ada realita, kenyataan. Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya kalau ke gereja, kalau kita kelompok sel, saudara-saudara baca firman, saudara menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan semau gue. Lanjutkan ayat berikutnya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Kita butuh pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Makanya gereja Tuhan harus punya pengurapan spesifik. Yang dikatakan Tuhan akan memberikan kelimpahan gandum. Penuh firman, urapan firman yang luar biasa. Firman yang diurapi Roh Kudus itu yang mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Berarti firman yang diurapi. Kalau Anda membaca Alkitab aja seperti baca koran, Anda tidak akan dapatkan apa-apa. Enggak ada pewahyuan. Makanya Tuhan mau dalam pengurapan dari yang kudus
dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kalau kamu tidak belajar baca firman untuk diurapi, tidak tahu semuanya. Lanjutkan bisa. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi yang justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Berarti kebenaran adalah kebenaran. Terus lagi, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Iblis adalah bapak pendusta. Dan dikatakan dia itu adalah antikristus. Jadi akan membelokkan, membuat kita berbelok arah. Yaitu dia yang apa? Menyangkal baik bapa maupun anak. Jadi ada penyangkalan. Jangan sampai engkau menyangkal pada waktu kamu akan mengalami sesuatu nanti perjalanan hidup ke depan. Karena akan terjadi betul. Terus dikatakan, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Lanjutkan lagi. 24. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Lanjutkan. 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Yaitu apa? Yaitu apa? Jadi kita hidup di dunia ini hanya bersifat apa? Sementara. Apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, semua sementara. Lanjutkan. Semua itu kutulis kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Terus 26, 27. Mari kita baca bersama. 23. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar. Kenapa kita harus belajar firman sendiri? Orang lain nanti menjadi peneguhan, konfirmasi. Hamba Tuhan dipakai untuk alat konfirmasi. Jadi kamu sendiri harus mau belajar. Artinya mendisiplinkan diri. Jangan bergantung kepada manusia karena kamu akan kecewa. Gak mungkin terus akan ketemu pendeta. Gak bisa. Kamu harus belajar. Karena pengurapan ini akan mengajar kamu. Terus dikatakan lagi apa? Tetapi apa? Sebagaimana apa? Pengurapannya. Jadi orang yang diurapi Tuhan. Akan apa? Mengajar kamu tentang segala sesuatu. Segala sesuatu itu bukan hanya karena firmannya. Tetapi aplikasi kehidupannya. Implementasi kehidupannya. Jadi berkat rohani dan berkat apa? Jasmani. Karena nilainya kekal saudara. Terus dan pengajaran Tuhan itu apa? Benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ternyata antikris itu ada. Jadi saudara tidak lagi bermain-main. Kita buka di dalam Daniel 11 ayat 31. Daniel 11 ayat 31. Ya, Daniel 11 ayat 31. Daniel 11 ayat 31. Sudah? Mari kita lihat. Perhatikan di sini. Tentaranya akan muncul. Siapa tentaranya? Itulah antikris. Itulah tentara dikatakan iblis. Dia ingin menghancurkan. Maka dikatakan nanti di kitab Yoel. Yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Saudara harus berbeda. Karena tentara yang dimasukkan di sini. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Karena oleh darah Yesus kita disucikan. Oleh karena firman kita dimerdekakan. Oleh karena Roh Kudus kita mengalami kemerdekaan. Makanya kalau engkau menajiskan tempat kudus yang menjadi benteng hidupmu. Berarti hidupmu akan mengalami kebobolan. Jebol. Hatimu enggak terprotek. Hatimu tidak ada proteksi dari Tuhan. Karena tempat kudusnya ini adalah bait sucinya Tuhan. Jangan buka pintu celah. Kalau engkau buka pintu celah, maka kenajisan
yang masuk itu membuat hidupmu akan hancur. Kenapa? Menghapuskan korban sehari-hari. Baca firman dikatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi kamu bacanya lobang-lobang. Bahkan seminggu sekali kalau di gereja aja. Enggak pernah hari demi hari kau baca firman. Menghapuskan korban sehari-hari. Enggak ada lagi waktu untuk berkorban bagi Tuhan. Enggak ada lagi waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Itulah korban sehari-hari. Memasuki pelataran Tuhan dengan hati ucapan syukur. Kamu enggak pernah buka mata, terima kasih Tuhan. Aku punya kehidupan yang bisa bersyukur. Hatiku berlimpah, kesehatan yang prima. Roh jiwa tubuhku disegarkan, dipulihkan. Untuk mengalami kebangkitan, untuk mengalami fresh every day. Tuhan mau. Tetapi apa yang terjadi? Waktu engkau tidak kudus, engkau akan menghapuskan korban sehari-hari. Praise and worship. Pujian penyembahan. Seorang yang menjadi pemuji penyembah harus menyembah di dalam roh. Menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Dan dikatakan. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Akhirnya bersifat kekejian membinasakan bait Allah. Putus asa, bunuh diri. Begitu banyak akhir zaman. Orang yang putus asa, bunuh diri. Apalagi orang yang apartemen tinggi. Kadang pikir kok nggak mati-mati, terjun bebas. Makanya ingat, Anda hidup dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Pentingnya kita. Lanjutkan, 32. Ya, 32. Oke. Mari dibaca bersama, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai fasik. Orang-orang yang fasik, berlaku fasik. Yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Terhadap perjanjian kekal, perjanjian garam. Akan terjadi murtad. Ngapain Tuhan terus? Nyatanya aku gak sembuh. Ngapain Tuhan ke gereja terus? Nyatanya aku gak dipulihkan ekonomiku. Ngapain Tuhan terus? Kenapa keluarga aku gak dipulihkan? Murtad. Karena kecewa. Dengan kata-kata apa? Licin. Mazmur berkata, seperti mentega, kata-katanya licin. Jadi hari ini kita harus tahu. Tetapi di sini 2, 3. Tetapi bedanya engkau yang mengenal Allah, melakukan kebenaran, taat, engkau akan tetap kuat dan engkau sekalian akan bertindak, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Inilah kamu harus tahu antikris. Masuk ke 35. Ayat 35. Sebelum saya masuk seri 5. 35. Perhatikan. Sebagian dari orang-orang bijaksana. Waktu itu Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Itu akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan apa saudara? Terus? Dan apa? Jadi jangan terkejut. Kekristenanmu akan diuji. Ternyata pengujian ada penyaringan. Satu hari akan disaring. Orang dari SMA masuk ke universitas. Waduh, yang diterima ternyata cuma 100. Padahal yang mau masuk aja puluhan ribu. Diuji dulu. Baru disaring. Baru apa? Dimurnikan. Lulusnya beli enggak. Makanya S1-nya tuh beli atau enggak. Karena pengen cepat lulus S1. Nah saudaraku, kita lihat pemburian di antara mereka. Sampai apa? Pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi saudara mulai mengerti, bukalah mata roh saudara lebar-lebar. Bukalah mata hati saudara. Tangkap isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Kalau minggu-minggu yang lalu sudah belajar banyak tentang masa juga antikris. Kita tahu bahwa pada bagian terakhir dari masa antikris tersebut terjadi peperangan yang sangat besar. Yang disebut perang Harmagedon. Bahkan yang melibatkan Israel juga. Di mana antikris juga negara-negara barat dan timur. Nah saat itulah Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di muka bumi. Dan secara jasmani dengan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Untuk memerangi antikris dan mengalahkannya. Saudara, setelah itu Tuhan Yesus akan memulai kerajaan 1000 tahun di muka bumi. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Karena kita akan masuk
Final destination. Tujuan akhir. Katakan tujuan akhir. Katakan lagi 2, 3. Puji Tuhan. Kita buka Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Ternyata ada yang memegang anak kunci jurang maut. Jadi kalau Petrus diberikan kunci kerajaan Allah, kerajaan surga. Tapi ada yang juga pegang apa? Kunci jurang maut. Dan suatu rantai besar di tangannya. Ternyata kalau kita ini terikat hidup dalam perjinahan. Itu ada rantai pengikat. Mengikat hidupmu sampai hancur dalam perjinahan. Ada ikatan mata rantai yang tidak terlepaskan. Lihat, nanti ujung-ujungnya pasti putus asa, bunuh diri, dan neraka. Belum sampai neraka, ada di Hades, tempat penantian, ruang tunggu namanya. Jadi jangan dipikir langsung masuk ke Gehenna, enggak. Ada tempat ruang tunggu. Hidup yang senantiasa penuh dengan tipu muslihat iblis. Ada mata rantai yang tidak putus-putusnya. Mata rantai kutuk yang berkesinambungan. Ternyata ada rantai besar di tangannya. Terbelenggu hidupmu. Kenapa terjadi begitu hal dari atas sampai ke bawah. Dari kakek nenek moyang kita. Itulah sebabnya Tuhan ingatkan. Ia menangkap naga. Si ular tua itu. Iblis dalam segala penyamarannya. Maka dikatakan si naga si ular itu. Yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum terakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ada yang diapakan tadi? Apa benar dipenggal kepala? Sebelum dilanjutin ya, kita buka dulu. Sebentar ya. Tolong dibukakan. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Apa Yesus sudah bicara waktu tadi dari waktu dia datang ke dunia yang pertama? Tolong dibukakan. Yohanes 16 sebentar. Nanti kita nyambung ke sini. Yohanes 16 kata dipenggal tadi. Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya. Mari kita baca bersama. 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apa? Kamu jangan kecewa. Tuh Tuhan tahu nggak? Seringkali kita ini kecewa. Kalau nggak dapat pasangan hidup. Mana Tuhan katanya dikasih pasangan hidup. Mana Tuhan katanya dikasih anak. Mana Tuhan katanya diberkati. Kecewa. Dan menolak aku. Menolak Yesus. Ayat selanjutnya. Kamu akan apa? Dikucilkan. Bahkan bersama-sama. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia tuh yang membunuh berbuat bakti kepada Allah. Saya telah membunuh, saya bakti kepada Allah. Lihat Alkitab, bukan saya yang bicara. Jadi merasa bahwa berbakti kepada Allah. Lanjutkan. Dilanjutkan lagi yang ketiga. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal apa? Baik Bapa maupun aku. Tidak kenal siapa Tuhan. Tidak kenal siapa Roh Kudus. Lanjutkan lagi. Jadi ngerti ya? Tuhan Yesus sudah ngomong sebelum di kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu yang diajak bicara Yohanes. Murid yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sudah ngomong lebih dahulu. Lagi kembali ke kitab Wahyu tadi 20. Dikatakan tadi, yang dikatakan ayatnya yang ayat yang ke-4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya.
dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi kalau perkara 666, Anda jangan ketakutan dengan 666 karena barcode. Yang namanya perusahaan, sekarang ada barcode-nya. Yang namanya iPad. Dulu orang bilang di radio, oh itu radio, wah benda bisa bicara, itu antikris. Bayangkan tuh tahun berapa? Televisi, sekarang muncul iPad, muncul ini. Banyak komputer, selalu ada barcode-nya. Nah saudara jangan terkecoh. Yang penting kamu nanti tidak menyembah siapa? Antikris itu. Semua ini sudah ada tandanya saudaraku. Tapi kita jangan menyembah antikrisnya. Terus dikatakan lagi, makanya kita perlu berhikmat. Dikatakan lagi saudaraku, yaitu dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus dan masa 1000 tahun. 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam dan Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Yang pertama kita belajar tentang the final destination. Karena kita akan belajar yang kedua tentang neraka. Kita belajar yang ketiga tentang surga. Saudara, memang semua ini baru menjadi tafsiran manusia. Tafsiran. Tetapi yang penting hidup kita sekarang belajar kembali kepada firman. Kerajaan 1000 tahun. Inilah zaman keemasan atau yang dikatakan masa terbaik di atas muka bumi sejak penciptaan dunia ini. Mengapa saudara? Sebab Tuhan Yesus sendiri akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Yang percaya berkata amin. Amin. Bersama-sama dengan orang-orang pilihannya. Nah saudara jangan hanya termasuk dikategorikan orang yang terpanggil. Saudara harus masuk yang terpilih dan yang setia. Sampai finish. Setia sampai akhir. Mengalami finish strong. Dan saudaraku yang luar biasa. Sehingga hukum dan keadilan ditegakkan dengan luar biasa. Serta ada damai sejahtera di muka bumi. Dan keadaan bumi ini akan dipulihkan kembali seperti di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Saudara, dulu domba bermain dengan serigala, akan terjadi pemulihan. Nanti akan benar terjadi, tidak ada bencana alam. Semuanya keadaan subur makmur, tidak ada sakit penyakit. Dan ada kemakmuran serta kelimpahan yang luar biasa. Taman Eden, hidup kita saja. Seringkali ternyata setelah jatuh dalam dosa, padang gurun. Tapi waktu kita kembali kepada Tuhan, hidup kita akan diubah menjadi dari padang gurun menjadi Taman Eden. Dari padang belantara menjadi Taman Tuhan. Akan ada suara sorak kemenangan, sukacita yang melimpah. Buat yang percaya berani berkata, amin. Jadi hidupmu sekarang akan mengalami kemenangan. Waktu kau mengalami padang gurun, demikian juga nanti. Siapa yang dikatakan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus? Siapa nanti akan memerintah? Inilah. Orang-orang percaya yang sudah membuktikan iman dan kesetiaannya. Orang yang faithful. Orang yang benar-benar fokus kepada Tuhan. Sehingga apa? Mengalami pengangkatan dan diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu bisa keluar masuk. Bukan karena tubuh secara jasmani. Enggak. Berbeda. Saudara, siapa yang akan diperintah dalam kerajaan 1000 tahun itu? Ternyata ada yang memerintah, ada yang diperintah. Inilah orang-orang percaya yang tidak ikut mengalami rapture atau pengangkatan. Tetapi tidak menyembah, tidak ikut menyembah antikris. Perhatikan, mereka ini mengenakan tubuh jasmani biasa. Mereka yang tertinggal tidak terangkat, bukan tubuh kemuliaan. Ada perkawinan dan kelahiran seperti sekarang ini. Usia manusia lebih panjang dibandingkan dengan sekarang. Bahkan masih bisa berbuat dosa, tetapi perlu adanya pertobatan kembali. Manusia berbicara dalam satu bahasa yang sama di seluruh dunia. Nah saudaraku, itu sebabnya kita semua harus mengejar supaya kita bisa ikut pengangkatan. Supaya kita bisa ada di dalam itu. Sebab yang ikut rapture tidak perlu mengalami yaitu namanya masa antikris dan perang Harmagedon. Sedangkan yang tidak ikut rapture akan masuk ke dalam masa antikris. Dan peperangan yang sangat mengerikan. Serta harus mengalami aniaya yang sangat besar. 3,5 tahun dan 3,5 tahun kemudian. Mari kita persiapkan
diri kita sedemikian rupa. Sehingga apa? Kita siap mengalami pengangkatan. Kapanpun itu terjadi, saudaralah orang-orangnya yang mengalami bersama keluargamu. Dan nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Amin. Amin. Inilah yang kita harus beriman. Kenapa? Akan terjadi pemberontakan terakhir. Pemberontakan terakhir itu namanya Gog Magog. Pemberontakan terakhir pada akhir masa kerajaan 1000 tahun nanti, maka iblis akan dilepaskan untuk seketika lamanya. Dan dia akan menyesatkan banyak bangsa yang ada dalam pemerintahan Kristus. Saudara, hal ini terjadi untuk membuktikan apakah mereka benar-benar taat dan percaya kepada Yesus dari hati atau hanya penampilan luar. Mereka disesatkan oleh iblis, itu nampaknya kelihatannya baik-baik, taat dalam masa kerajaan 1000 tahun damai. Akan tetapi mungkin hati mereka sesungguhnya tidak taat dan tidak mencintai Kristus. Setan dan pemberontakan itu mengepung kemah orang-orang kudus. Tadi kita sudah baca, ternyata dikepung. Kalau kamu menajiskan dari tempat kudusmu, makanya akan terjadi pada masa itulah yang dinamakan perang Gog Magog. Api Kristus untuk membedakan pengikut Kristus mana yang murni. Tadi kita sudah baca, ada pengujian, penyaringan, pemurnian. Mana yang setia, mana yang tidak setia. Mana yang taat, mana yang tidak taat. Kemudian iblis akan dilemparkan ke lautan api dan neraka. Dan akan disiksa selama-lamanya. Saat itulah langit dan bumi lenyap. Dan masuk ke penghakiman tahta putih besar. Setelah iblis, saudaraku, dicampakkan ke dalam lautan api, maka dimulailah penghakiman besar terakhir. Semua orang yang tidak percaya, yang sudah mati akan dibangkitkan untuk dihakimi di tahta pengadilan putih besar. Ini yang disebut kebangkitan kedua. Saat itulah mereka akan menerima hukuman kebinasaan lautan api selama-lamanya. Dan akan ada langit baru, bumi baru. Saudara, pada waktu itu tahun 86 dan 87. Nah, Tuhan memberikan pernyataan, saya sampaikan dalam nama Yesus, karena anugerah Tuhan, ada satu tempat puncak gunung yang luar biasa. Tapi ternyata pada waktu itu, setiap hamba Tuhan harus berlari, harus start. Dan semua ada labelnya masing-masing. Ada yang dari Indonesia, namanya siapa, ada yang dari negara mana-mana. Seperti sedang berlomba, berlomba. Apa yang pada waktu itu terjadi, dan kemudian naik ke atas, ternyata ada yang gak nyampe. Aku haus. Makanya seperti onta. Onta itu kalau masuk ke padang gurun, sudah menyediakan kantongnya ini penuh dengan air. Jadi waktu dia di padang gurun, dia tidak akan kehausan. Demikian juga hidup kita. Kalau satu hari kita dibawa ke padang gurun, tapi engkau penuh firman, maka punya kekuatan. Ada air yang menyejukkan. Nah, pelari-pelari ini tadi, saudaraku, ternyata ada yang jatuh. Aku minta minum, gak ada yang bak minum. Gak bisa, berat kita naik ke gunung terus. Kita naik gunung. Gak taunya di puncak gunung itu, ada satu pesta perkawinan anak domba. Dan pada waktu itu ada yang banyak tertinggal. Dan kemudian waduh banyak sekali. Waktu saya melihat begitu, Tuhan saya takut melihat hal ini. Karena itu akan terjadi. Waduh gak semudah ini. Menjadi orang percaya, kalau kamu tidak mau belajar setia dalam perkara kecil, bagaimana Tuhan akan berikan perkara besar. Kamu harus setia. Yang namanya cuma baca firman aja. Yang namanya memuji menyembah. Bukan kalau di gereja ini, wah semuanya keyboardnya semuanya bagus. Harmonis, enak. Coba kalau di rumah tanpa musik bisa nggak tetap memuji memuliakan Tuhan. Fales lagi namanya Iwan. Nah saudara, hari ini kita tangkap. Oh Tuhan, berarti orang yang bisa sampai itu orang yang benar-benar belajar. Mau menyimpan banyak hal. Air kehidupan baca walaupun nggak ngerti, baca walaupun nggak ngerti. Inilah firman air kehidupan yang bisa menyegarkan, yang menyejukkan, yang mengalami fresh every day. Ini yang Tuhan mau. Maka jangan sampai disebut yang ketinggalan. Jangan sampai kita disebut yang terlambat.
5 anak dari yang bodoh, 5 anak dari bijaksana. Karena 5 anak dari yang bodoh tidak menyediakan minyak dan pelita. Tapi 5 anak darah yang bijaksana, dia telah membeli minyak cadangan. Supaya tetap menyala pelitanya. Tidak akan kekurangan api, tidak akan kekurangan minyak. Mempersiapkan diri. Kalau nanti sang mempelai laki-laki datang, mari gereja Tuhan, saudara saya, kelompok sel saudara, sebagai ketua kelompok sel, saudara di departemen apapun saudara, ambil bagian. Pelitamu harus tetap menyala. Jaga hatimu. Kenapa? Pada waktu ada terjadi langit baru dan terjadi bumi baru. Langit, hidupmu tidak ada di bawah langit tembaga. Disirnakan Tuhan, tidak ada di bawah kutuk lagi. Hidupmu ada dalam berkat, anugerah, limpah, rahmat surgawi. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bumi yang baru, hatimu yang baru. Langitnya dulu tembaga, buminya ini penuh besi. Kalau ditabur benih nggak akan bertumbuh. Makanya jangan keraskan hatimu. Pada hari ini juga, jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Langit ini bicara, di atasmu jangan sampai tembaga. Alkitab yang menulis, jangan sampai bumi. Artinya tidak menjadi tanah yang subur. Setiap firman ditabur harus terjadi tanah yang subur. Supaya bisa menghasilkan. Biji gandum itu harus masuk ke dalam tanah dan mati. Supaya menghasilkan buah yang banyak. Maka manusia dagingmu yang mengenal Yesus harus mengalami penyalipan manusia daging. Baru terjadi kebangkitan manusia roh. Amin. Amin. Kok khotbahnya takut ya aku ya? Enggak. Saudara perlu dewasa. Karena kalau saudara enggak dewasa, cuma mimik cucu, endut lohani. Cuma jadi bayi-bayi endut lohani. Mimik cucu, berkat. Padahal proses itu ya berkat. Berkat untuk next level. Jadi jangan marah waktu engkau diproses. Mana kok gereja lagi proses terus. Saudara, persis anak-anak mintanya diturutin terus. Enak mobil Tuhan, lamun sini. Asik. Ral-ralis Tuhan. Begitu diproses. Tuhan kok diproses. Katanya ikut Yesus setia sampai selamanya Tuhan yang jamin. Kalau kamu sendiri tidak mau belajar untuk menjadi pelaku firman. Kau tidak bisa bergantung sama pendetanya. Kalau pendetanya pergi ke Amerika, pendetanya panggil pulang ke surga. Mau berharap sama siapa? Ngerti? Belajar Alkitab. Jangan berharap sama pendeta. Pendeta yang manusia. Satu hari bisa pulang ke rumah Bapak. Ngerti sekarang? Pengennya tanya terus, diterangkan pendetanya terus. Seneng kamu ya. Tapi kamu tidak pernah belajar Alkitab. Tunggu tanggal mainnya. Makanya Tuhan bilang enggak tua, enggak kecil. Hari ini belajar. Siapapun saudara. Jangan istri cuma ngikut suami. Pak mau kemana? Ke gereja. Ikut pak, nunut. Enggak ada nunutan sendiri-sendiri. Pak bacain firmannya, pak aku tak dengar pak. Enggak bisa. Kecuali matanya nggak bisa lihat, ininya nggak denger. Itu beda ceritanya. Lo bisa ngelihat, bisa denger. Kenapa enggak kamu baca sendiri? Baca, ngalami sendiri. Jangan katanya orang. Seperti waktu itu saya makan. Ada orang lagi pakai gitar. Burung nuri terbang tinggi. Katanya matahari menyinari setiap pagi. Katanya. Nanti Kristen katanya. Katanya Pak Pendeta, katanya worship leader, ya dah. Katanya terus. Lah saya tanya kan lagi makan nasi liwet. Pak kenapa tadi nyanyi katanya. Saya itu orang enggak bisa lihat Pak. Oh ya sudah. Saya enggak mau tanya. Kata matahari menyinari setiap pagi. Katanya burung nuri terbang tinggi. Katanya. Ya cuma katanya terus. Orang Kristen kok katanya terus. Kenapa kamu tidak bicara ya dan amin? Gitu saudara. Cuma katanya. Tidak bisa. Hari ini terima kasih Tuhan kok yang membuat kami terbuka. Karena yang kedua bicara neraka.
Alkitab berbicara tentang neraka itu 167 kali. Di Alkitab berbicara tentang neraka itu 167 kali. Berapa kali bicara tentang di Alkitab tentang neraka? Berapa kali? Dan Yesus berkhotbah tentang neraka 33 kali. Yesus berkhotbah tentang neraka berapa kali? Bagus. Dalam kurun waktu 3,5 tahun. Pelayanannya di muka bumi. Neraka, perhatikan. Dalam bahasa aslinya di Alkitab diambil dari beberapa kata. Sheol. Dikatakan lagi Gehenna. Katakan Gehenna. Katakan Gehenna. Katakan Tartarus. Katakan Tartarus. Jadi kita tahu neraka itu Gehenna. Beda dengan Hades. Hades itu tempat penantian. Ruang tunggu. Jadi neraka juga punya tempat ruang tunggu. Ngerti sekarang? Surga. Waktu penjahat di sebelah Yesus. Yesus, ingatlah akan aku nanti kalau engkau datang sebagai raja. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tempat penantiannya orang percaya namanya. Amin. Terima kasih Tuhan, mereka ngerti semua. Oh iya dong. Kalau enggak ngerti apa-apa. Ke gereja setiap kali apa? Firmannya apa? Wah lucu sekali, lucu sekali. Kok lucu sekali gimana sih? Loh papa mama pengen tanya kamu diterangin apa? Pokoknya lucu sekali, neraka tuh gini. Wah yalah, nanti surga tuh gini. Udah. Tapi gak bisa menjabarkan luas. Jadilah ayah dan ibu, orang tua yang bisa mengaplikasikan kehidupan. Cucu saya aja nanya, opa tuh ngapa toh? Baca Alkitab. Setiap kali tak lihat baca Alkitab. Nanti malam lihat opa lagi baca Alkitab. Kok terus-terusan baca ngapain? Saya ngambil keranjang. Keranjangnya bolong. Cucu 2 udah mulai tanya terus. 1 laki, 1 perempuan. Sekarang kamu tak suruh. Ambil air sana di belakang. Itu keranjangnya, keranjang arang. Begitu diambil, opa ya gak bisa, keranjangnya bolong. Oh ya sudah. Ambil lagi. Ambil lagi. Gak bisa sampai di situ. Sudah bocor. Ambil lagi. Yang ketiga kalinya. Maksudnya apa opa? Maksudnya keranjang arang itu tadi kotor atau bersih? Luar sama dalamnya kotor apa bersih? Kotor. Bagus. Tadi dibawa, tadi suruh ngambil air tadi sampai berapa kali? 3 kali. Jadi bersih gak? Bersih. Itulah kenapa orang itu setiap hari harus baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Karena menjadi hatinya bersih. Itulah kantong kulit kita menjadi baru. Dibersihkan luar dan dalam. Halo, ngerti sekarang? Ngerti? Terangkan anakmu. Saudara, kok suruh baca terus-terus kenapa? Membersihkan luar dan dalam. Karena firman itu memerdekakan kita. Nanti ya, gampang, simple, tapi pelajaran yang berarti. Makanya kalau kita ngerti kayak gini, oh sebenarnya seperti apa atau neraka. Saudara, ternyata itu satu tempat yang gelap sepenuhnya. Neraka itu gelap sepenuhnya. Neraka ada tempat yang sangat gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Kita tidak melihat apapun di neraka. Jadi bukan tempat yang menyenangkan, menggairahkan. Coba Anda bayangkan kalau Anda dikurung di satu tempat yang gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Itu bisa membuat kita stres. Tapi ada yang orang bilang apa? Pak saya sering masuk neraka. Kenapa? Aku banyak ketemu para bintang film. Oh haleluya. Saudaraku. Karena apa? Wah itu idola saya. Saya kan ketemu idola saya. Menyesatkan kau. Hari ini idolamu hanya Tuhan Yesus. Menjadi idola sepenuhnya dalam hidupmu. Karena neraka itu, saudara harus sadar, tempat yang gelap sepenuhnya. Lubang yang tak ada dasarnya.
Nanti saya jelaskan. Waktu Tuhan bawa saya. Saya berani saksikan dalam nama Yesus. Saudara, ada dua hal yang menjaga supaya kita bisa tetap stabil secara emosi. Manusia itu punya emosi, punya emosional. Hati-hati, emosi. Ada ambisi, ada ambisius. Nah, hati-hati kalau kita nanti jatuh dalam dosa karena ambisius. Saudara perhatikan, dua hal ini apa? Mengapa kita ini butuh istirahat? Sebab waktu kita capek dan kita beristirahat, maka kekuatan kita pasti akan dipulihkan. Dan kita akan disegarkan kembali. Tetapi coba bayangkan saja kalau kita mengalami kelelahan yang luar biasa dan kita sama sekali tidak bisa beristirahat. Seperti itulah yang akan terjadi di neraka. Bahkan sekalipun kita kelelahan dan tidak bisa istirahat. Namun kita harus terus menderita dan menderita dan menderita tanpa ada istirahat sama sekali. Itulah neraka. Mengapa kita butuh pengharapan? Sebab pengharapan akan memberi semangat, tekad dan kemauan daya juang yang tinggi. Akan tetapi neraka sudah tidak ada lagi pengharapan. Jadi orang akan terus menerus mengalami semua penderitaan dan hukuman itu. Tanpa ada pengharapan sama sekali. Ini keadaan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Bahkan tempat penyiksaan. Yesus menggunakan kata Gehenna. Untuk apa? Menggambarkan tentang neraka. Gehenna ini mengacu pada sebuah tempat di sebelah selatan Yerusalem. Yang namanya yaitu adalah the Valley of Hinnom. Artinya lembah Hinnom. Disinilah orang-orang para kriminal. Disinilah binatang yang mati. Dibuang, dibakar dengan api yang dijaga. Supaya terus menyala. Sehingga orang yang lewat dekat tempat itu bisa mencium bau daging manusia yang dibakar. Bukan hanya itu saja. Tapi pada zaman itu orang-orang Yahudi yang murtad. Dan kemudian menyembah dewa Molekh. Mengorbankan anak-anak untuk dibakar hidup-hidup. Jadi mereka memaksa anak-anaknya untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu. Dan anak-anak tersebut menangis gemetaran sementara mereka dibakar hidup-hidup. Juga begitu, Yesus menyebut tentang Gehenna sebagai gambaran neraka. Maka orang-orang Yahudi pada waktu itu langsung mengetahui apa yang dimaksudkan Yesus. Inilah cara Yesus menggambarkan tentang neraka semaksimalnya. Mungkin supaya kita mengerti seperti apa neraka itu sehingga kita tidak lagi bermain-main hidup dalam dosa. Mari bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, waktu itu setelah saya dibawa Tuhan, anugerah Tuhan tahun 86, 87. Dan kemudian saya 87 mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, saya bersyukur. Tapi pada waktu itu sebelumnya saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Encounter. Saya dipanggil, nama saya Samuel. Saya dari kecil tidak dikasih nama Samuel. Tapi Tuhan sendiri yang panggil saya. Bahkan saya dibaptis pada waktu itu dalam satu gereja. Saya tidak diberi nama. Tetap nama saya nama asli saya. Nama kelahiran saya. Chan Kim Hao. Ya, nama saya Chen Jin Hao. Oh, bukan tahu Ciangguo ya. Itian. Nah, saudara. Tuh, udah. Semua dikasih. Ada yang Matius, ada Yohanes. Saya nanya teman saya, kok aku gak dikasih nama? Karena harus ikut CD, tapi yang lain kasih nama. Saya gak dikasih. Ya sudah, dikasih nama ya sudah gak apa-apa. Minta aja sama Tuhan Yesus langsung. Ternyata satu hari saya mengalami, tahun 87. Dan itulah karena 86 pergumulan saya, kok Tuhan memanggil saya, ini bagaimana dengan istri saya? Apakah istri saya siap menerima keberadaan saya sebagai seorang hamba Tuhan? Karena kami sama-sama pengusaha. Anugerah Tuhan saudaraku, ternyata betul. Tuhan menyatakannya buat kami. Dan setelah saya dipanggil namanya, setelah itu saudaraku saya mengalami yang namanya sakit. Kenapa Tuhan dikasih nama? Kenapa saya sakit? Harusnya kalau dikasih nama, ya kasih kesembuhan. Tapi saya sakit, ya sudah. Tapi lewat sakit itu, saudaraku, karena usus lengket dengan dinding perut. Dan terjadi seperti angin yang melintir di perut saya dan lengket sama dinding perut. Dan saya harus segera dioperasi. Tapi oleh anugerah Tuhan, 3 dokter menyatakan operasi. Tapi sebelum dioperasi, karena dokternya nggak datang-datang, saya minta permisi pulang. Nah, saudara, sudah mau dibawa ke ruang operasi, saya lihat, aduh Tuhan Yesus, kok seperti itu? Makanya orang itu akan berhadapan langsung dengan aku di tahta pengadilan.
bagaimana kau akan diperhadapkan waktu engkau mengalami. Tuhan, bisa enggak ya dikasih waktu? Aku kan masih muda. Dah, terserah. Mati-matilah, hidup-hiduplah. Ya tak? Saya bilang sama susternya, sus mana baju saya mau ganti. Padahal saya sudah dibersihkan semuanya. Tinggal saya digledek, tinggal berapa jarak meter. Saya nggak mau, saya pulang. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kesakitan yang amat sangat, tapi saya tidak mau dibawa ke dokter. Saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dokternya malah bertanya, mana itu pasien? Lari. Ya dah, saudara. Maka agak aneh-aneh gini nih, saudara. Nggak masuk akal saya semuanya. Tapi Minggu anugerah Tuhan. Jam 3 pagi saya berdoa, selesai oleh anugerah Tuhan jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya mendengar ada suara, hati-hati Betty, beda tipis. Suara Tuhan atau suara hati. Kalau saya nggak belajar firman, saya bisa tersesat. Dan saudara, Tuhan berkata, tidurlah. Tuhan, tidur itu mati. Seperti Lazarus, mati itu tidur. Berarti orang mati itu sama dengan orang tidur. Oke, saya bilang sama istri saya, gandengan tangan, mari kita tidur. Ngapain sih? Kok kakimu dingin sekali? Enggak apa-apa, ayo pokoknya jangan ganggu anak-anak. Kita tidur saja. Mulailah berjalan dari bawah ke atas. Oke, saya melihat, kalau saudara pernah melihat film Ghost, nah ternyata keluar. Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa keluar dari tubuh saya ya? Itulah Samuel. Masih bisa bicara saudaraku. Jadi kita kalau orang lagi keadaan koma gitu ya, saudara bisa kasih tahu dibisi firman, bisi Yesus tentang Tuhan, juru selamat. Bisa. Gak usah panggil pendeta. Apalagi pendeta dari luar negeri yang bule-bule, gak usah. Lama terbangnya sudah terlanjur pulang lah. Ya tenang. Saudara, kamu bisa dipakai Tuhan. Bicara tentang keselamatan. Amin. Kenapa mesti nunggu pendeta? Kasih tahu. Tapi saya waktu itu sudah. Kenapa dari kaki? Apa yang terikat di dunia, terikat di surga. Lepas. Jadi kalau punya ikatan banyak wanita, maka di sana terikat. Terikat emas, brilian, perak, permata. Di sana terikat. Lepas semuanya. Tidak ada ikatan apa-apa. Zet. Benar lepas. Udah dibawa sama Tuhan. Di Firdaus itu. Sorak-sorai. Nggak percaya ngalami aja. Dah saudara, betul disambut. Tapi ada tingkat berikutnya, makanya Paulus bilang 3 tingkat. 3 level. Ke tingkat yang ketiga, Paulus dibawa. Nanti ada rumah-rumah para hamba Tuhan. Yang namanya rasul, yang namanya nabi, yang namanya penginjil, yang namanya gembala, yang namanya guru. Makanya saudara yang tidak bekerja apa-apa, tidak punya rumah. Ngerti? Karena tidak pernah kerja. Di dunia kalau tidak kerja juga meyujian. Tidak ada upah. Apa kerjamu? Bekerjalah selagi hari masih siang. Kenapa kamu tidak mau bekerja? Malas. Di sana tidak ada upah. Betul saudara. Tapi tingkat berikutnya itulah pintu gerbang kemuliaan. Itulah tempat Tuhan bertahta. Itu benar-benar luar biasa. Yang namanya permata-permata indah. Yang namanya jalannya dari emas. Persis di kitab Wahyu. Belajar nanti Wahyu 21. Baca tuh semuanya. Mau cari batu akik yang model apa ada semua. Mau zamrud, mau apa terserah. Saudara baca tuh Alkitab. Makanya zamannya zaman akik, orang lagi krisis. Bingung perekonomian malah akik terus yang dibeli ya tanah. Dari sini kita lihat. Ya saudara, akhirnya saya melihat. Bukan lihat wajahnya Yesus yang kayak kumisen kayak gitu. Enggak. Saya hanya lihat sinar kemuliaan. Dan dia bisa bicara. Samuel, tugasmu belum selesai. Saya tidak bisa melihat dia dengan jelas. Di sana ada sinar yang terang sekali. Dan kemudian dia bicara. Sampai saya tidak mau pulang. Masya pulang ke dunia lagi, nggak mau. Sudah senang di sini. Malaikatnya yang mengajak saya. Ayo sudah balik lagi. Istrimu nunggu kamu ini. Nah, saudara saya belajar. Oh jadi ada betul toh Tuhan surga. Ada. Akhirnya saya kembali lagi. Dalam kurun waktu yang lama.
Datanya kembali, tubuh saya sudah tidak sakit semuanya. Jadi nggak beroperasi. Loh Tuhan kok bisa ya? Loh usus saya bisa berfungsi lagi. Loh kok loh saya bangun. Loh yang. Aku tadi loh yang kamu nggak ngerti. Nggak ngerti, kamu cuma dingin gitu aja aku nggak ngerti. Kenapa? Baru saja terjadi waktu lebaran kemarin. Saya sudah lebaran, saya ngomong sama istri saya. Yang siap-siap. Siap apa lagi? Aku mau pindah gambar. Peace, damai, Roh Kudus. Tak pindah depan rumah. Aneh. Biasa di kamar kok taruh sini. Tenang, ini apa? Jumat. Taruh. Nanti ya Minggu ya. Ini kan Jumat. Minggu ya pertemuan jam 5 sore. Kita mau muji nyembah keluarga. Karena anaknya mami mertua nih. Nyembah ya muji Tuhan semuanya. Ya sudah. Semua diberitahu kumpul. Nggak tahunya Sabtunya. Saya mau khotbah sore di gereja, mau pelayanan. Baunya kok anyir ya. Tuhan, aduh Yesus luar biasa. Bes. Minggu pagi khotbah lagi di gereja. Minggu siang. Sampai saya baru sampai rumah jam 1 siang. Begitu saya masuk kamarnya mami. Mam, oke. Saya bilang, puji Tuhan. Ayo nyanyi lagi. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Oke mami, luar biasa Tuhan Yesus. Tetap percaya, mami berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dingin semua kakinya. Sudah sampai segini. Kaku, kecil gitu. Mulia 83. Saya bilang istri saya, yang siap-siap. Udah ada tanda-tandanya. Apalagi, ya mana lagi tergantung ya. Nah, apa dan mana, lihat saja. Aku capek, sudah tak doain. Aku mau tidur dulu, nanti urusanmu. Ya, saya tidur, capek sekali saya. Jam 3 bangun lagi. Loh, sudah mau siap. Wah, telepon anak saya segala macam. Jam 5 mau kumpul keluarga besar. Enggak kumpul. Kumpulnya beda. Kondisinya tahu-tahu drastis. Perut semakin besar dan lambung, asam lambung mendesak di jantung. Dan akhirnya istri saya bangunin saya lagi. Yang bangun, kali ini itu mau tak bawa ke rumah sakit. Oh ya enggak apa-apa ya, sudah tak kasih tahu dari Jumat toh. Ya sudah dibawa ke rumah sakit. Dokternya enggak ada ke luar negeri. Ya sudah dokter siapa dipanggil. Datang ambulannya saya pinjam gereja keluarga Allah. Sopirnya pas di rumah. Pak siapa yang harus saya perbuat? Kamu ambil ambulan. Antar mami. Diantar, sayang di rumah sendiri enggak ada pembantu saudara. Yang ada cuma saya sama istri saya sama mami. Siapa yang mau berangkat? Ya gantian. Dulu papi yang ngurusin aku. Kamu sekarang urusin mami. Ya tanah. Saudara berangkat sampai di rumah sakit. Belum sampai apa-apa. Saudaraku baru deg-deg dan gak ada. Sopirnya gereja datang lagi ke rumah. Pak apa yang harus saya lakukan? Tukar mobil jenazah. Oh gitu ya Pak? Baik. Ya tanah. Sekarang jemput itu jenazah mami. Bawa ke rumah juga. Saudara hari demi hari itu loh kami ngalami. Enggak cuma di mimbar gini. Hidup tuh real. Jangan kalau ada apa-apa bingung maunya sendiri. Makanya belajar firman. Jangan enggak ngerti apa-apa. Orang bingung. Gak usah. Orang tenang itu ada Yesus. Karena Yesus sanggup meneduhkan badai. Yang percaya berani berkata. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Dan luar biasa. 15 tahun yang lalu sudah terjadi. Dan saya lihat. Mam, tenang. Tuhan sudah sediakan. Sudah rumah di surga. Jangan takut. Makanya dia sudah pesan sama saya. Besok kalau mami gak ada, itu ya aku minta fotonya itu ya. Pakai rok yang itu ya. Ya oke. Terus aku minta nanti ya bunganya yang ini. Oke. Lalu saya dapat pesan semuanya. Yang lain enggak. Ya terserah pokoknya saya sudah nangkep dulu. Loh ini mami pakai apa ya? Sudah aku udah tahu tak ambilin bajunya nih. Mami ya nih bajunya ini. Kenapa? Walaupun saya menantu, tapi saya dekat. Artinya apa? Kita saling mengisi. Kami satu rumah itu, anak-anaknya ini gerejanya beda-beda semua. Tapi kuncinya apa? Fokusnya Tuhan Yesus. Tidak saling menghakimi. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Adik kami dari GKI.
Presbyterian. Kakak kami juga GKI. Yang GBI keluarga cuma saya. Mami saya, mertua, GUP, utusan Pentakosta. Dulu kami dalam keluarga semua Presbyterian. Jadi kami nggak saling menyalahkan. Tapi kami saling mendukung, mensupport gitu. Jadi kalau ada apa-apa bukan saling menyalahkan, begini, enggak. Kami ini ngalami betul-betul. Makanya saudaraku, waktu saya kembali lagi, setelah saya dibawa tahun 87, berikutnya, tahun berikutnya, saya diperlihatkan. Waktu itu seperti ada dalam kemuliaan Tuhan, tahu-tahu melihat seperti ada di pantai itu. Dekat pantai ada pasir itu. Seperti angin lesus yang putar. Loh, maksudnya itu gimana tuh? Aku mau dibawa kemana itu? Tuhan tolong aku. Tahu-tahu dibawa, masuklah saya ke situ. Tak tanya sekarang. Kamu dibawa ke neraka mau enggak? Oh enggak mau. Ya sudah. Dibawa ke neraka mau? Ya enggak mau. Dibawa ke neraka mau? Saya mau kalau bersama Yesus. Nah, karena apa? Surga kosong, neraka jadi surga. Ya loh. Iya dong, yang penting kan kuncinya Tuhan. Apa yang terjadi? Saya dibawa sama dia. Masuk. Saya histeris, saya ketakutan. Tuhan bilang, itulah yang saya beritahukan. Neraka betul ada. Oh, perlihatkan yang seperti yang saya katakan. Benar-benar api. Yang baunya tidak mengenang. Lama sudah di situ. Tapi setelah itu, saya seperti gak kuat. Sampaikan berita ini seperti orang kaya yang bodoh. Lazarus yang miskin. Walaupun waktu itu borok, dijilati oleh anjing. Tetapi hidupnya jangan jadi orang kaya yang bodoh. Jadi orang kaya yang jadi berkat. Seperti Bapak Abraham, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau engkau diberkati jadi berkat seperti Bapak Abraham. Sampai matinya di pangkuan Abraham. Ternyata si orang kaya ini berkata, tolong saudaraku itu yang masih hidup. Nggak bisa, ada jurang pemisah antara surga dan neraka. Karena dulunya minta, berikan aku 1 tetes air. Nggak bisa. Kepanasan, nggak bisa pokoknya. Makanya jangan satu hari akhirnya engkau tidak mau belajar akan kebenaran firman. Sadarlah hidupmu. Waktu kau dibawa ke tempat yang tidak mengenakan. Mari belajar. Karena nilai kehidupan yang bernilai kekal. Sepanjang jalan, sepanjang hidup, sepanjang kekekalan. Bersama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Amin saudara. Makanya penting buat kita. Karena apa? Itu merupakan satu kunci. Oleh karena itu hari ini saya ajak kita semua memastikan supaya kita selamat dari api neraka yang mengerikan itu. Supaya hari ini sudah tahu tentang surga yang terakhir. Seperti apa surga itu? Tuhan sendiri akan memerintah sebagai raja di surga. Tuhan sendiri tentang surga yang memerintah. Wahyu 21 ayat 1-3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi seperti apa sebuah negara sangat tergantung kepada pemimpinnya. Jadi seperti apa sebuah perusahaan, sekolah, toko, kota, gereja. Sangat tergantung pada pemimpinnya. Sukses gagalnya, makmur sengsaranya, indah buruknya, kuat lemahnya, rapi semrawutnya. Sangat tergantung pada pemimpinnya. Di surga Allah lah yang menjadi pemimpin kita yang sejati. Tuhan Allah yang hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Engkau akan melihat maut tidak ada lagi dan diubahkan oleh Tuhan. Maka segala sesuatu yang lama telah berlalu. Apa saja yang akan kita alami di surga. Air mata kita diganti dengan tari-tarian. Amin. Maut diganti dengan kehidupan. Hari ini saudara, tidak adakan lagi perkabungan, ratap tangis dan duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan hari ini itu sebabnya saya berketetapan. Mari tangan kananmu berikan di dadamu. Dan berani berkata, saya harus masuk surga. Katakan bersama.
Lagi lebih tajam. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Saya harus masuk surga. Amin. Mari hari ini saudara jangan lupa baca Wahyu 21. Betapa indahnya, luar biasanya, menakjubkan. Suatu saat kita masuk dalam kerajaan yang bernilai kekal. Oleh karena itu pastikan benar-benar bahwa saudara saya, keluarga saudara, namanya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Perhatikan Wahyu yang terakhir. Saya sampaikan buat saudara karena ini penting. Wahyu 22 yang terakhir. Ayatnya yang ke-11. Tolong ditayangkan. Oke, ditayangkan. Yang ke-11. Ya, mari baca bersama. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus buat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. 12. Ayat 12. Oke. Ya, Wahyu 22, 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk pembalasan kepada setiap orang menurut. Jadi kalau kamu tidak berbuat apa-apa, tidak terima apa-apa. Gundul, tidak punya mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Gak ada dalam hidup mahkota yang abadi. Gak ada. Makanya penting buat kita. Ayat 13. Ya, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan kemudian yang awal dan akhir. Tuhan mengawali hidupmu. Tapi apakah engkau mengawali hidupmu dengan iman? Karena akan ada akhirnya. Awal itu penting. Tapi akhir suatu hal lebih penting dari awalnya. Pentingnya awal. Keluargamu mengenal Yesus sebagai juru selamat. Lanjutkan 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Inilah linen yang halus. Mereka akan beroleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. 15. Tetapi anjing-anjing, orang yang hidupnya kembali kepada muntahnya. Berzina, berzina lagi. Berzina, berzina lagi. Terus hanya mengulang-mengulang. Seperti anjing. Orang ini tidak masuk kerajaan surga. Dan tukang-tukang sihir. Sihir bukan hanya tukang sulap. Tapi di dalam gereja bisa sihir karismatik. Bisa disihir kamu kalian. Tapi ada sihir klasik yang pakai benda-benda. Orang-orang sundal, pesundal, orang-orang pembunuh. Pembunuh-pembunuh karakter di akhir zaman. Kau bukan lagi membangkitkan. Kau bukan lagi menggairahkan. Tapi membunuh keluargamu lewat karakter-karakternya. Ingat, seorang pemakai sabu-sabu. Seorang pemakai obat-obat terlarang bisa membunuh karakter. Maka penting buat kita tangkap firman Tuhan supaya tidak ada sadisme. Penyembah-penyembah berhala, mamon bisa jadi berhala. Dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Saya minta yang terakhir, ya 16, 17. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang, yang suka menyembah Tuhan bintang timur. Inilah saudara, maka disuruh malaikatnya. Makanya kenapa kalau kita pulang ke surga ada malaikatnya. Karena Matius 18 ada malaikat menjaga engkau. Bahkan anak-anakmu sudah ada malaikatnya. Yang terakhir 17. Ya, mari dibaca bersama yang terakhir. 2, 3. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, kalau Tuhan ngomong sama pengantin perempuannya gereja Tuhan saudara. Marilah datang kepadaku. Hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah ajakkan sang juru selamat. Kalau engkau sudah diselamatkan, mari menyelamatkan. Kalau engkau sudah dipulihkan, mari memulihkan. Keluar dari tempat ini. Jangan berpangku tangan. Bertindak, responi setiap firman Tuhan. Kata marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah berkata. Berkata apa? Marilah, dan barang siapa yang haus, hendak ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air. Inilah kehidupan dengan cuma-cuma. Amin.